Come on tuh. Bagus. Pada awal film kita akan berkenalan dengan Mbak Jennifer Lawrence alias Dominika. Dominika. Dia merupakan seorang balerina berbakat di daerahnya. Dominika juga merupakan seorang pekerja keras karena harus mengurus ibunya yang sakit. Oh, anaknya berbakti. Hari itu Dominika akan melakukan salah satu pertunjukan besarnya. Penampilan Dominika malam itu sangat dinanti oleh para penonton. Teriak sorak-sorai mulai meramaikan stadion saat Dominika mulai menari. Wah, serabi lembutnya elastis. Bukan. Sayangnya pertunjukan itu harus terhenti saat Dominika terdorong oleh temannya sampai mengakibatkannya harus dilarikan ke rumah sakit. Bagai jatuh tertimpa tetangga, kecelakaan malam itu mengakibatkan Dominika harus digantung kaki alias terpecat dari pekerjaannya yang sangat dicintainya itu. Jatuh ketimpa siapa? Tetangga. Iya bener sih dia. 3 bulan pun berlalu, Dominika belum juga mendapat pekerjaan barunya. Sampai pada akhirnya pamannya yang bernama Iwan datang untuk menawarkannya sebuah pekerjaan rahasia. Ivan. Awalnya Dominika menolaknya, tapi karena himpitan ekonomi dan ibunya yang membutuhkan pengobatan, Dominika pun akhirnya menyetujuinya. Could have come to my office. It's cold outside. Rupanya pekerjaan ini mengharuskan Dominika untuk mendekati sekaligus mengorek informasi dari seorang pria bernama Nathaniel Knowles. Selidik punya selidik, ternyata Nathaniel pernah menggoda Dominika di pertunjukannya beberapa waktu lalu. Misi pertama pun tiba. Dominika mendatangi sebuah resto mewah dengan penampilannya yang sangat Pengen demek. Semua mata tertuju padanya, tak terkecuali Nathaniel yang langsung mendekati Dominika. Keduanya pun langsung bercocok tanam. Bercakap pelan-pelan. Bercakap dulu baru bercocok tanam. Keduanya pun saling bercakap untuk mengenal lebih dekat. Nah. Berkat kecantikan dan tubuh rupawannya, Nathaniel berhasil ditaklukkannya. Saat dibawa ke kamar, sebenarnya Dominika ketakutan dengan tampang mupeng si Nathaniel. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Nathaniel langsung memasang kuda-kuda dan memaksanya untuk mencangkul. Beruntungnya tepat saat itu muncul seorang pria misterius yang pakai helm dan menyekap dan lalu membunuh si Nathaniel. Ternyata pria tadi merupakan suruhan pamannya, Ivan. Di sini, Ivan menceritakan bahwa ia baru saja berhasil melakukan penyamarannya untuk menaklukkan salah satu buronan negara. Berkat keberhasilannya itulah, Ivan menawarkan ponakannya ini untuk menjadi seorang mata-mata. Oh, paman Ivan. Sebenarnya, Dominika tidak ingin menerima tawaran itu, apalagi pamannya juga tidak memberikan jaminan keselamatan dan ia harus merelakan keperawanannya sewaktu-waktu. Oh, iya, senjata terakhir. Namun karena tidak ada pilihan lain dan Dominika harus membiayai pengobatan ibunya, ia pun akhirnya menerimanya. Sebelum menjadi agen mata-mata, Dominika harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Oh, sekolah. Akhirnya Dominika berpamitan dengan sang ibu yang wajahnya mulai khawatir karena Dominika tak mau menjelaskan detail pekerjaannya. Di sekolah yang bernama Sparrow ini, Dominika menerima berbagai pelatihan yang bertujuan untuk membentuknya menjadi mata-mata handal. Meski setengah hati, Dominika tetap mengikuti berbagai kelas yang dia sediakan. Di salah satu ruang kelas, guru Dominika yaitu Ram berpesan bahwa seorang agen mata-mata harus selalu mengikuti perintah atasan meski pekerjaan itu sangat berat, memalukan, bahkan menjijikan. Ia pun mencontohkannya dengan menyuruh salah seorang muridnya menyedot rudal milik seorang pria asing yang dibawa oleh penjaga. Give him what he wants. What do you mean? Sambil menangis, perempuan itu berkata bahwa ia tak sanggup melakukannya meskipun ia harus menerima ancaman tidak lulus di kelasnya. Segitu ngerinya. Dominika akhirnya tersadar bahwa pekerjaan ini harus mengorbankan tubuhnya untuk dinikmati oleh orang asing. Suatu hari, angkatan bawah Sparrow ditemukan dengan para alumninya yang baru saja melakukan misi. Lagi-lagi Ram menyuruh para junior memberi servis cocok tanam pada seniornya. Dengan terpaksa Dominika mengiyakannya dan membawa seorang laki-laki bernama Joe menuju suatu kamar. Akhirnya dengan sentuhan manjanya, Dominika berhasil melayani senior yang ada di depannya. Tapi ternyata senior itu meminta lebih dan memaksanya menyemai benih di serabi lempitnya. Untung saja berbekal karate saat SD, Dominika masih mampu melawannya. Dengan memanfaatkan keran di kamar mandi, tanpa ampun Dominika memukul senior brengseknya itu. Mampus keren.
Pagi harinya, gantian Dominika yang dipanggil buram untuk melayani seorang pria asing live di depan kelas. Wah. Tanpa ragu, Dominika mulai melucuti pakaiannya satu persatu dan memasang badan untuk mempersilahkan pria itu mencicipi serabi lempitnya di kelas. What? Tentu saja itu membuat pria satu ini kegirangan bercocok tanam dengan Jennifer Lawrence. Iya. Singkat cerita, karena Dominika selalu menuruti perintah di kelas, ia berhasil lulus dari pendidikan di Sparrow dan resmi menjadikannya sebagai agen mata-mata Rusia. Kali ini, misi yang harus dilakukan Dominika adalah mendekati seorang agen Amerika bernama Nash, supaya ia mampu mengungkapkan identitas Molt. Molt sendiri merupakan sebutan untuk anggota agen Amerika yang menyamar menjadi agen mata-mata di Rusia. Atau gampangnya sih, mata-mata penyusup di agen Rusia. Usai mencari informasi ke sana kemari, Dominika mengetahui bahwa Nash sedang berada di Budapest dan salah satu kegemarannya adalah berenang di sore hari. Iya. Tanpa menunggu lama, Dominika langsung meluncur ke Budapest dan mengunjungi kolam renang yang digunakan oleh Nash. Dengan bikini seksi yang dipakainya, lekuk tubuh Dominika mampu membius semua pria di sekitarnya, tak terkecuali Nash dan saya. Pengen. Nash bahkan langsung mengajak Dominika berkenalan. Halo Mbak Dominika. Halo. Kenapa Anda anjing? Karena tahu salah satu ketertarikan Nash adalah bermain dengan wanita, Dominika pun mendekatinya dengan modal serabi lempit khas Rusia miliknya. Waduh. Jadi dengan mudah, Dominika dapat mengajak Nash bercocok tanam dan mengenalnya lebih dalam. Berarti serabi lempitnya rasanya kayak AK-47 ya Pak? Wah, yakin. Kedekatan ini rupanya membuat Dominika merasa tak enak hati pada Nash. Tapi ternyata di sisi lain, Nash juga telah mengetahui identitas Dominika sebagai agen Rusia. Gorova. No record of her being SVR, but that's bullshit. Pada suatu hari, Nash akhirnya jujur pada Dominika bahwa ia telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Tentu saja Dominika shock karena penyamarannya ketahuan. Namun alih-alih melaporkan Dominika, Nash justru menawarinya pekerjaan untuk mengkhianati negaranya dan menjadi agen mata-mata Amerika saja. Nash juga berjanji akan memberikannya fasilitas istimewa untuknya dan membiayai pengobatan ibunya asal ia mau membeberkan rahasia agen Rusia. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Dominika pun menyetujuinya. Ia kembali ke Rusia untuk mengerjakan pekerjaan barunya. Tapi ternyata penyamaran itu sudah diketahui oleh pihak Rusia yang langsung menangkapnya dan memberinya hukuman berupa siksaan bertubi-tubi. Siksaan itu semakin diperparah saat Dominika masih tidak mengakui bahwa dia kini telah menjadi mata-mata pihak Amerika. Pada akhirnya Dominika kembali meminta bantuan pamannya untuk membebaskannya dengan dalih tujuannya menyamar adalah untuk mengetahui identitas Molt yang asli. Berkat permintaan memelas itu, Ivan akhirnya berusaha meyakinkan atasannya untuk melepaskan Dominika dan meminta mengirimkannya kembali ke Budapest. Awalnya atasannya ragu, namun karena Jenderal Korchi, asisten pribadinya ikut meyakinkan, ia pun memenuhi permintaan Ivan. Enjoy your night. Akhirnya Dominika kembali ke Budapest dan langsung mengunjungi Nash yang terlihat merindukannya. Ia pun curhat pada Nash bahwa ia ingin pindah dari Rusia dan tinggal di Amerika bersama Nash dan ibunya. Nash yang sudah terbius dengan kecantikan Dominika pun menyetujuinya. Mereka pun menutup hari itu dengan bercocok tanam. Iya, enak sekali bangsat. Saat terbangun di tengah malam, Dominika mendapati Nash tidak ada di sampingnya, melainkan sudah menjadi sandera pria misterius yang dulu membunuh Ostinov. Akhirnya Dominika pun berpura-pura ikut menyiksa Nash. Namun saat melihat pria misterius itu sedang lengah, ia pun langsung menghajarnya dan membebaskan Nash. Sayangnya, pria misterius itu berhasil kembali mengambil keadaan. Namun berkat kemampuan Dominika serta bantuan dari Nash yang sudah berhasil dilepaskannya, mereka mampu menaklukkan pria misterius itu. Esok harinya saat berada di rumah sakit dan secara mengejutkan, ia mengaku bahwa dia adalah Molt, si pengkhianat yang selama ini dicari-cari. Dominika pun langsung terkejut karena Molt yang selama ini ia cari adalah tangan kanan pimpinan mata-mata Rusia. Oh. Lalu karena mengetahui aksi pembelaan Dominika semalam, Jenderal Korchi memintanya menjadi penggantinya sebagai agen Molt.
Namun Dominika menolak tawaran itu karena jika ia menggantikan Jenderal Corci, ia bisa dibunuh pihak Rusia. Lagi pula, ia sudah tidak mau menjadi mata-mata dan ingin kembali hidup normal. Demi mencari jalan tengah, Dominika justru mengajak Jenderal Corci untuk menjebak pamannya menjadi seorang Mold demi membalaskan dendamnya selama ini. Dominika pun menjelaskan kejahatan pamannya yang telah menghancurkan hidupnya dan ibunya dengan menyuruhnya bekerja sebagai mata-mata yang bahkan menggunakan tubuhnya untuk melakukan pekerjaan ini. Tentu saja tawaran ini sangat menggiurkan bagi Jenderal Corci karena bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya ia pun menyetujui kerjasamanya dengan Dominika dan mulai menyusun strategi balas dendam. Esok harinya Dominika memilih untuk menyerahkan diri ke agen CIA di Hungaria dan mengaku sebagai mata-mata dari Rusia. Ia pun langsung ditangkap karena kasus spionasenya. Setelah itu Dominika menghubungi pihak Rusia untuk menyelamatkannya sambil berkata bahwa ia sudah berhasil menemukan identitas asli Mold. Akhirnya atasannya pun menyanggupinya. Ia akan melepaskan Dominika dengan cara menukarnya dengan Mold. Jadi di sini mata-mata dari masing-masing negara akan dikembalikan ke negara asal biar impas. Di sini terlihat Mold dari CIA Amerika yang di Rusia ditutupi oleh kain hitam dengan pengawalan ketat. Begitu juga dengan Dominika, namun Dominika tidak ditutupi sama sekali. Mungkin karena terlalu cantik. Cantik banget. Cantik banget. Sebelum menyerahkan kekasihnya, Nash mengungkapkan kekecewaannya pada Dominika yang memilih tinggal di Rusia. Padahal dia bisa dengan mudah memindahkannya ke Amerika. Namun Dominika hanya tersenyum sambil berkata, "Nanti juga lu ngerti, Nes." Dan saat penutup itu dibuka, ternyata Ivan lah yang berada di sana. Dan yap, berkat kerjasamanya dengan Jenderal Corci, ia berhasil menjebak pamannya sendiri. Setelah kesepakatan kerjasama itu, Jenderal Corci membuat dokumen palsu berisi pengiriman uang dalam jumlah yang fantastis dari Amerika ke rekening paman Dominika. Alhasil Ivan pun langsung ditangkap. Dominika juga mengkonfirmasi bahwa pamannya adalah Mold yang selama ini dia cari. Melalui kode-kodean dari Dominika, pihak CIA Amerika juga mengetahui bahwa Ivan adalah Mold yang selama ini mereka kirim. Akhirnya pertukaran pun terjadi. Dominika diserahkan kembali ke Rusia dan pamannya harus terpaksa kembali ke Amerika. Tapi tiba-tiba di tengah pertukaran itu, atas suruhan Jenderal Corci, seseorang menembak mati paman Dominika. Dan pada akhirnya, usai menerima penghargaan, Dominika justru memilih mundur dari pekerjaannya dan kembali menjadi warga biasa supaya bisa merawat ibunya. Dan film pun